Aku mengikuti keluargaku memeluk iman saat kecil dan selalu mendengar pendeta berkata dalam misa, waktu bagi Tuhan untuk datang kembali sudah dekat. Jangan dengarkan khotbah orang lain. Alkitab berkata, jadi jika ada orang yang berkata kepada engkau, lihat, Kristus ada di sini atau Kristus ada di sana, jangan engkau percaya, karena akan bangkit Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Dan mereka akan membuat tanda-tanda dan mujizat yang dahsyat. Jadi, jika mungkin, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan. Kristus palsu akan muncul pada akhir zaman. Tingkat pertumbuhanmu kecil dan dayang pengamatanmu kurang, maka kau mudah disesatkan. Memecahai jalan yang salah adalah pengkhianatan kepada Tuhan. Kita harus tetap berada di jalan Tuhan serta menunggunya datang dan membawa kita ke dalam kerajaan-Nya. Kita benar-benar tidak boleh mendengarkan, membaca, atau mempelajari ajaran lain, terutama yang mengatakan Tuhan telah datang kembali. Semua ini terdengar masuk akal bagiku. Aku belum dewasa dan kurang daya pengamatan. Jika aku disesatkan oleh Kristus palsu, imanku selamat bertahun-tahun akan sia-sia. Aku bersumpah kepada diriku akan berhati-hati dan tidak akan mendengarkan siapapun yang mengkhotbah hal berbeza. Suatu hari di bulan April 2012, seorang jemaat berkata, Tuhan Yesus telah datang kembali. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dalam daging. Dia melakukan pekerjaan baru, pekerjaan penghakiman dimulai dengan rumah Tuhan yang dinubuatkan dalam Alkitab. Aku terkejut dan ragu ketika mendengar ini. Aku bertanya kepadanya, bagaimana kau tahu Tuhan telah datang kembali dan sedang melakukan pekerjaan baru? Bagaimana kau bisa yakin? Jawabannya adalah Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan pada tengah malam terdengar teriakan, lihat, mempelai laki-laki datang, keluarlah menyambutnya. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya. Dia bersamaku. Tuhan Yesus memberitahu kita, Dia akan datang kembali dan mengetuk pintu kita dengan firman-Nya. Domba-dombanya akan mengenali suaranya dari apa yang Dia firmankan. Mereka akan menyambut kedatangan Tuhan kembali dan menghadiri perjamuan kawin anak domba. Mereka adalah gadis bijaksana. Coba pikirkan kapan Tuhan Yesus muncul dan bekerja. Orang-orang seperti Petrus, Yohanes, dan Filipus mendengar suaranya dan tahu Dia adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Mereka mengikuti Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatannya. Aku telah membaca banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa dan telah memastikan itu adalah kebenaran. Itu memiliki otoritas dan merupakan suara Tuhan. Begitulah aku yakin Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Jika kita tidak fokus
mendengarkan suara Tuhan, tetapi hanya waspada terhadap Kristus palsu, menutup pintu kita karena takut disesatkan. Kemungkinan besar kita akan menjaga Tuhan masuk dan melewatkan keselamatannya pada akhir zaman. Persekutuan ini mencerahkan bagiku. Mendengarkan suara Tuhan untuk menyambutnya sejalan dengan Alkitab dan firman Tuhan. Jika tidak mempelajarinya atau mencoba mendengarkan suara Tuhan, saat seseorang berkata, Tuhan Yesus telah datang kembali, bagaimana aku akan menyambutnya? Aku belum pernah mendengar persekutuan yang begitu hebat dan ingin mencari tahu lebih banyak. Tetapi aku ingat peringatan tanpa henti dari pendeta tentang Kristus palsu yang datang pada akhir zaman untuk menipu kita, dan kami tidak boleh mendengarkan khotbah orang lain. Aku segera waspada dan memutuskan tidak boleh begitu saja mendengarkan ajaran lain. Bukankah memecahai hal yang salah menjadikan imanku selama tahun-tahun sia-sia? Aku meneracang. Dia memberitahuku beberapa kali bahawa aku harus membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa untuk melihat apakah itu suara Tuhan. Tetapi aku terlalu berhati-hati, jadi selalu menemukan alasan untuk menghindarinya. Suatu hari, beberapa bulan kemudian, suamiku pulang dengan membawa buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Dia berkata, itu adalah apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Dan bahawa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Dia menyarankanku membacanya. Aku takut dia tersesat. Jadi, aku berkata, dia tidak boleh mendengarkan sembarang orang. Tetapi dia bertekad untuk percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Aku takut dia mengkhianati Tuhan. Yang bisa aku lakukan hanyalah menangis dan berpuasa serta berdoa untuknya. Beberapa hari kemudian, ibu mertuaku juga datang dan berkata, Tuhan telah datang kembali. Dia berkata, Tuhan berkata, aku segera datang. Jika kita takut disesatkan oleh Kristus palsu dan memutuskan berita apapun tentang kedatangan Tuhan kembali adalah salah, sepenuhnya menolak semuanya. Bukankah itu menyangka dan mengutuk kedatangan Tuhan kembali? Bukankah itu seperti membuat diri kita kelaparan karena takut tersedak? Jika kita mengunci Kristus di luar, penyesalan kita akan terlambat. Tuhan menyuruh kita waspada terhadap Kristus palsu untuk memberitahu kita bahawa Kristus yang benar akan datang pada akhir zaman dan yang palsu akan menyamar sebagai Kristus yang benar. Jadi, kita perlu belajar membedakan yang palsu. Jika kita tidak bisa melakukan itu, justru hanya menampik dan menolak mendengarkan berita apapun tentang kedatangan Tuhan, kemungkinan besar kita melewatkan kesempatan untuk menyambut Tuhan dan akan ditinggalkan olehnya. Perkataannya benar-benar membuatku tergerak. Aku berfikir, aku telah menunggu siang dan malam untuk menyambut Tuhan. Jika aku hanya menutup mata dan telingaku, bagaimana aku akan mendengar suara Tuhan dan menyambut Tuhan?
Sepertinya hanya waspada bukanlah solusi. Akan sangat bodoh jika aku menolak Tuhan. Setelah ibu mertuaku pergi, aku melihat suamiku dengan penuh perhatian membaca firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Aku berfikir tentang bagaimana selama beberapa tahun terakhir, gereja terasa tandus. Para jemaat telah lemah dan negatif, serta iman mereka telah memudar. Iman suamiku tampak lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah firman itu sekuat yang mereka katakan? Mungkinkah itu suara Tuhan? Aku juga teringat betapa mencerahkannya perkataan Chang. Bagaimana jika Tuhan benar-benar telah datang kembali? Aku berfikir harus memeriksanya untuk memastikan tidak melewatkan kesempatanku menyambut kedatangan Tuhan kembali. Jadi, aku berdoa kepada Tuhan untuk memberiku kearifan agar bisa mendengar suaranya. Aku dan suamiku membaca kutipan firman Tuhan Yang Maha Kuasa ini setelah makan malam. Percaya kepada Tuhan berarti percaya bahawa Tuhan itu ada. Ini adalah konsep paling sederhana tentang percaya kepada Tuhan. Selain itu, percaya bahawa Tuhan itu ada tidak sama dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, ini adalah sejenis keyakinan sederhana dengan nuansa agamawi yang kuat. Iman yang sejati kepada Tuhan berarti sebagai berikut. Orang mengalami firman dan pekerjaannya atas dasar kepercayaan bahawa Tuhan memegang kedaulatan atas segala sesuatu. Membersihkan watak rosak orang, memenuhi kehendak Tuhan, dan akhirnya mengenal Tuhan. Hanya perjalanan semacam inilah yang disebut iman kepada Tuhan. Firman Tuhan ini luar biasa. Aku melihat bahawa iman bukan hanya berdoa setiap hari, menghadiri pertemuan dan misa seperti jarum jam. Namun, juga menerapkan firman Tuhan, menyingkirkan watak rosak kita dan memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Iman seperti itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Makin aku memikirkannya, makin aku merasakan betapa agung firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahawa itu adalah kebenaran dan bukan sesuatu yang bisa dikatakan manusia. Aku fikir itu pasti firman Tuhan. Aku menurunkan kewaspadaanku. Beberapa hari kemudian, Chang datang ke toko kami dan aku menceritakan kekhawatiranku kepadanya. Dia memberitahuku, dia dahulu juga merasa seperti itu. Dia takut disesatkan oleh Kristus palsu, maka dia secara membabi buta mendengarkan pendeta dan tidak mau mendengarkan Injil apapun yang menyatakan Tuhan telah datang kembali. Namun, dia tidak pernah mempertimbangkan apakah perkataan pendeta itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberitahu kita, Kristus palsu akan menyesatkan orang pada akhir zaman agar kita bisa belajar cara membedakannya. Namun, pendeta itu salah mengartikan firman Tuhan Yesus, menyuruh kita tidak menyelidiki atau mendengarkan berita apapun tentang kedatangan Tuhan kembali. Bukankah dia mencoba menghentikan kita menyambut kedatangan Tuhan kembali?
Jika benar-benar khawatir kita tertipu, mengapa dia tidak mengajari kita cara membedakan Kristus yang benar dari yang palsu? Jika bisa membedakannya, kita tidak akan tersesat. Penjelasannya masuk akal bagiku. Pendeta yang menyuruh kita untuk berjaga-jaga secara pasif sangat bertentangan dengan firman Tuhan dan merupakan tipu muslihat untuk mencegah kita menyambut kedatangannya kembali. Aku tahu tidak boleh mendengarkan dia secara membabi buta. Aku harus menjadi gadis bijaksana dan mencari suara Tuhan untuk menyambut Tuhan. Aku meminta Chang menjelaskan cara membedakan Kristus yang benar dari yang palsu. Dia berkata, Tuhan Yesus memberitahu kita prinsip untuk membedakan mereka dalam Matius pasal 24 ayat 24. Kristus palsu dan Nabi palsu akan menunjukkan tanda-tanda dan mujizat. Itulah yang terutama akan mereka lakukan pada akhir zaman untuk menyesatkan orang. Lalu, dia membacakan kutipan firman Tuhan Yang Maha Kuasa untukku. Jika pada masa sekarang muncul orang yang dapat memperlihatkan tanda dan keajaiban, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan banyak mukjizat. Dan jika orang ini mengaku bahawa merekalah Yesus yang telah datang, inilah pemalsuan yang dilakukan oleh roh-roh jahat yang meniru Yesus. Ingatlah ini, Tuhan tidak mengulangi pekerjaan yang sama. Tahap pekerjaan Yesus sudah diselesaikan. Dan Tuhan tidak akan pernah melakukan lagi tahap pekerjaan tersebut. Pekerjaan Tuhan tidak sejalan dengan gagasan manusia. Contohnya perjanjian lama menubuatkan kedatangan Mesias. Dan pengenapan nubuat ini adalah kedatangan Yesus. Ini sudah terjadi. Maka akan keliru jika Mesias lain datang lagi. Yesus sudah datang sekali. Maka akan keliru jika Yesus datang lagi kali ini. Ada satu nama untuk setiap zaman, dan setiap nama dicirikan oleh zaman tersebut. Dalam gagasan manusia, Tuhan harus selalu memperlihatkan tanda dan keajaiban, harus selalu menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan, dan harus selalu seperti Yesus. Namun, kali ini Tuhan sama sekali tidak seperti itu. Jika pada akhir zaman, Tuhan masih memperlihatkan tanda dan keajaiban, dan masih mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Jika dia melakukan hal yang sama persis seperti yang Yesus lakukan, berarti Tuhan mengulangi pekerjaan yang sama, dan pekerjaan Yesus tidak memiliki makna atau nilai. Jadi, Tuhan melakukan satu tahap pekerjaan dalam setiap zaman. Begitu setiap tahap pekerjaannya selesai, tahap itu akan segera ditiru oleh roh-roh jahat. Dan setelah iblis mulai mengikuti jejak Tuhan, Tuhan berubah ke cara yang berbeda. Begitu Tuhan telah menyelesaikan suatu tahap pekerjaannya, tahap itu ditiru oleh roh jahat. Engkau semua harus betul-betul jelas mengenai hal ini. Setelah membaca ini, Chang berkata, Tuhan selalu baru, tidak pernah tua.
dia tidak mengulangi pekerjaannya. Setiap kali dia datang untuk bekerja, dia memulai zaman baru dan mengakhiri zaman lama, membawa pekerjaan yang lebih baru dan lebih agung. Saat Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya, dia tidak mengulangi pekerjaan sama hukum Taurat. Dia membangun di atas fondasi pekerjaan zaman itu untuk menebus umat manusia. Dia memulai zaman kasih karunia dan mengakhiri zaman hukum Taurat. Jika Tuhan datang dan mengulangi pekerjaan penebusan pada akhir zaman, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menunjukkan tanda-tanda dan mujizat, pekerjaan Tuhan akan mandek. Tuhan yang Maha Kuasa telah datang pada akhir zaman, memulai zaman kerajaan dan mengakhiri zaman kasih karunia. Dia melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dengan rumah Tuhan di atas dasar pekerjaan penebusan, mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi dan mentahirkan orang-orang sehingga kita bisa sepenuhnya dibebaskan dari belenggu natu berdosa kita, ditahirkan dan diselamatkan sepenuhnya oleh Tuhan. Namun, Kristus palsu pada dasarnya adalah roh jahat dan setan. Apapun tanda-tanda dan mujizat yang mereka perlihatkan atau bagaimana mereka menyebut diri Tuhan, mereka tidak bisa mengungkapkan kebenaran atau mengungkapkan firman Tuhan. Mereka terutama tidak bisa memulai zaman baru dan mengakhiri zaman lama. Kristus palsu bisa saja meniru firman dan pekerjaan lama Tuhan, menunjukkan beberapa tanda dan mujizat sederhana atau mengatakan hal-hal keliru yang terdengar benar untuk menipu orang-orang yang kurang dayang pengamatan. Namun, mujizat Tuhan Yesus seperti memberi makan 5,000 orang dengan 5 bongkak roti dan 2 ikan, memerintah angin dan laut, serta menghidupkan kembali Lazarus dari kematian, tidak akan pernah bisa ditiru. Kristus palsu tidak pernah bisa melakukan hal seperti itu. Ini mencerahkan bagiku. Aku pikir aku belum pernah mendengar penjelasan yang begitu terang tentang cara membedakan Kristus yang benar dari yang palsu. Firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenarannya, dan itu membuka jalan untuk diikuti orang. Kini aku melihat Kristus palsu bisa meniru pekerjaan yang telah Tuhan lakukan di masa lalu dan menunjukkan beberapa mujizat kecil untuk menipu orang. Hanya Tuhan yang bisa memulai zaman baru dan mengakhiri zaman lama, serta mengungkapkan kebenaran yang bisa menopang kita. Kemudian, Chang menampilkan 2 video pembacaan firman Tuhan kepadaku. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Tuhan yang menjadi manusia adalah Kristus, dan karena itu, Kristus yang bisa memberikan kebenaran kepada orang-orang adalah Tuhan. Tidak ada yang berlebihan dalam hal ini, karena Ia memiliki substansi sebagai Tuhan dan memiliki watak Tuhan, serta hikmat dalam pekerjaannya yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Mereka yang menyebut dirinya Kristus, tetapi tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan adalah penipuan. Kristus bukan sekedar manifestasi Tuhan di dunia,
tetapi justru merupakan daging manusia yang dipilih oleh Tuhan selagi Ia menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya di antara manusia. Manusia ini bukan sesuatu yang bisa digantikan oleh sembarang manusia, tetapi yang mampu memikul pekerjaan Tuhan di dunia dan mengungkapkan watak Tuhan, mewakili Tuhan, dan memberikan kehidupan bagi manusia. Cepat atau lambat, para Kristus palsu itu akan jatuh, karena walau mereka mengaku sebagai Kristus, mereka tidak memiliki substansi Kristus. Karena itu, aku mengatakan bahwa keaslian Kristus tidak bisa didefinisikan oleh manusia, melainkan dijawab dan diputuskan oleh Tuhan sendiri. Ia yang merupakan inkarnasi Tuhan akan memiliki hakikat Tuhan, dan Ia yang merupakan inkarnasi Tuhan akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, Ia akan melaksanakan pekerjaan yang harus Ia lakukan, dan karena Tuhan menjadi daging, Ia akan mengungkapkan siapa Dia dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepada manusia, dan menunjukkan jalan kepada manusia. Daging yang tidak membawa hakikat Tuhan tentu bukan Tuhan yang berinkarnasi. Hal ini tidak diragukan lagi. Untuk menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menentukannya dari watak yang ia ungkapkan dan perkataan yang ia ucapkan. Artinya, apakah itu daging inkarnasi Tuhan atau bukan? Dan apakah itu jalan kebenaran atau bukan? Harus dinilai dari hakikatnya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi, kuncinya dengan memperhatikan hakikatnya, pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak lagi, bukan penampilan luarnya. Manusia menunjukkan ketidaktahuan, kebodohan, dan kenaifannya jika hanya melihat penampilan luarnya dan mengabaikan hakikatnya. Setelah membacakan firman ini, dia berkata, Kristus adalah Tuhan yang berpakaian daging sebagai anak manusia, yang datang untuk muncul dan bekerja di antara manusia. Dari luar, dia terlihat seperti orang biasa, tetapi esensinya adalah ilahi. Itu sebabnya dia bisa mengungkapkan kebenaran dan waktu Tuhan, serta melakukan pekerjaan menebus dan menyelamatkan umat manusia. Tidak ada manusia yang bisa mencapai itu. Kunci untuk membedakan Kristus yang benar adalah melihat apakah mereka bisa mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan keselamatan. Ini adalah prinsip yang paling mendasar dan paling kritis. Saat Tuhan Yesus muncul dan bekerja, dia terlihat seperti orang biasa, tetapi dia menyingkap misteri kerajaan surga dan membawa jalan pertobatan. Dia mengajari orang-orang untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran mereka. Mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Memaafkan orang 70 kali, 7 kali. Dia mengungkapkan waktu Tuhan yang penyayang dan penuh kasih. Lalu, akhirnya, dia disalibkan sebagai korban penghapus dosa
bagi umat manusia. Dengan demikian, menyelesaikan pekerjaan menebus umat manusia. Kita bisa yakin dari pekerjaan dan firman Tuhan Yesus, serta watak yang Dia ungkapkan bahawa Dia adalah Kristus. Dia adalah Tuhan itu sendiri dalam daging. Kini, Tuhan Yang Maha Kuasa telah datang pada akhir zaman dan Dia melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dengan rumah Tuhan. Dia mengungkapkan semua kebenaran yang bisa menyelamatkan dan mentahirkan umat manusia. Tuhan Yang Maha Kuasa telah menyingkap misteri rencana pengelolaan 6,000 tahun Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Bagaimana kita dirusak oleh iblis? Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita selangkah demi selangkah? Misteri inkarnasi Tuhan, pentingnya pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman. Bagaimana Dia menentukan tempat tujuan dan kesudahan orang-orang. Bagaimana kerajaan Kristus diwujudkan di bumi dan banyak lagi. Tuhan Yang Maha Kuasa tidak hanya menyingkap misteri-misteri Alkitab ini, tetapi juga membuka dan menghakimi penyebab utama dari orang-orang berdosa dan menentang Tuhan, yang merupakan natu dan watak iblis kita. Dia juga menyingkap waktanya yang benar dan kudus, yang tidak akan menoleransi pelanggaran dan menunjukkan kepada kita cara menyingkirkan dosa dan disucikan. Dia memberitahu kita cara bertobat dan masuk ke kerajaan Tuhan. Bagaimana kita harus memiliki iman serta harus tunduk kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Apa itu melakukan kehendak-Nya dan banyak lagi. Pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir zaman telah membuat sekelompok pemenang dan menciptakan banyak kesaksian tentang mengalahkan iblis. Injil kerajaan Tuhan Yang Maha Kuasa telah menyebar dari timur ke barat, sepenuhnya mengenapi nubuat Tuhan Yesus. Karena sama seperti kilat memancar dari arah timur dan bersinar sampai ke barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Kebenaran yang Dia ungkapkan, pekerjaan penghakiman yang Dia lakukan dan buah pekerjaannya membuktikan bahawa Dia adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Dia adalah penampakan Kristus pada akhir zaman. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Seperti firman Tuhan Yang Maha Kuasa, Dia membiarkan pekerjaannya menegaskan identitasnya dan memungkinkan apa yang diungkapkannya membuktikan hakikatnya. Hakikatnya tidaklah tampak dasar, identitasnya tidak diraih tangannya, melainkan ditentukan oleh pekerjaannya dan hakikatnya. Kristus palsu tidak memiliki esensi ilahi dan mereka tidak bisa mengungkapkan kebenaran. Bagaimanapun, mereka bersikeras dirinya adalah Tuhan. Bahawa mereka adalah Kristus, itu semua palsu dan menipu. Mengikuti mereka seperti menaiki kapal baja laut. Itu tidak akan berakhir baik. Bagaimanapun mereka menyamar sebagai Kristus, mereka hanya bisa menipu orang untuk jangka waktu tertentu. Mereka pasti akan dieksploit oleh fakta dan cepat atau lambat dikalahkan.
Hanya Kristus yang bisa mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan keselamatan umat manusia. Karena itulah kunci dalam membedakan Kristus yang benar dari yang palsu adalah melihat apakah mereka bisa mengungkapkan kebenaran dan suara Tuhan. Itu yang terpenting. Aku sangat tercerahkan oleh ini. Kunci untuk mengetahui Kristus yang benar adalah melihat apakah mereka bisa mengungkapkan kebenaran. Dan jika bisa, maka itu adalah Kristus. Itulah Tuhan yang datang kembali. Siapapun yang tidak bisa mengungkapkan kebenaran, tetapi mengatakan mereka adalah Kristus palsu, penipu. Aku merasa metode membedakan ini sangat sederhana dan praktis. Sungguh jalan penerapan yang luar biasa. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa sangat jelas tentang cara membedakan Kristus palsu dari Kristus yang benar. Itu memang kebenarannya. Aku teringat betapa bodoh dan bebannya aku. Hanya mendengarkan pendeta secara membabi buta. Aku tidak mau mencari atau menyelidiki pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Takut disesatkan oleh Kristus palsu. Aku tidak mencoba mendengarkan suara Tuhan. Jadi, aku hampir melewatkan kesempatan untuk menyambut Tuhan. Aku benar-benar menaruh diriku di situasi buruk dan menjadi gadis bodoh. Jika bukan karena belas kasih dan toleransi Tuhan, serta karena mengutuk pintuku melalui orang yang kucintai dan yang berulang kali membagikan Injil, aku akan bertahan di agamaku seumur hidupku tanpa mendengar suara Tuhan atau menyambut kedatangan Tuhan kembali. Aku benar-benar bersyukur atas keselamatan Tuhan.